Konnichiwa, halo, assalamualaikum. Oke, selamat datang kembali di channel Kuliah Kata teman-teman. Terima kasih banget udah klik video ini. Akemashite omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini semua resolusi, semua harapan, semua asa, semua keinginan terrealisasi. Semua yang sempat tertunda bisa terselesaikan di tahun ini. Semoga yang paling utama adalah semoga bumi cepat pulih, kita semua sehat, bahagia, dan bisa mengambil hikmah dari setiap ujian, setiap keadaan, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Semoga kita semua tahun 2021 ini lebih baik dan lulus ujian dari ujian yang sudah Allah berikan ke kita semua. Amin, 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, ngomongin soal tahun baru, biasanya tahun baru itu identik dengan apa sih? Biasanya kan kalau di berbagai negara, termasuk mungkin di Indonesia, biasanya kan di tahun baru itu identik dengan pesta kembang api, terus barbekyuan, pesta-pesta kumpul keluarga gitu kan ya. Nah di Jepang sendiri teman-teman, mereka itu punya tradisi tersendiri, mereka punya cara unik, apa ya, tradisi sih ya, lebih ke tradisi, culture, budaya mereka dalam merayakan tahun baru. Nah, jadi di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya kira-kira tradisi-tradisi apa aja sih yang dilakuin orang Jepang di tahun baru. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, pertimbangan buat teman-teman semua yang mungkin punya planning gitu kan, kapan-kapan mau deh tahun baruan di Jepang gitu misalnya. Itu mungkin udah bisa pertimbangkan setelah melihat video ini, setelah melihat apa sih tradisi-tradisi orang Jepang. Oke, yang pertama, kalau misalnya teman-teman merayakan tahun baru di Jepang, teman-teman itu bakal pokoknya dari tanggal berapa ya? Kira-kira awal-awal Desember itu sudut-sudut kota, terus mall-mall dan tempat-tempat besar sih terutama ya, itu bakal penuh dengan hiasan-hiasan iluminasi, hiasan-hiasan lampu LED. Nah biasanya tuh sampai tanggal 25 itu kan untuk menyambut Natal ya, Christmasnya. Nah terus abis gitu mereka biasanya ganti untuk menyambut tahun baru. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Jepang di akhir Desember, teman-teman bakal menemukan banyak iluminasi cantik seperti di sini. Jadi ada hiasan-hiasan gitu ya. Jadi benar-benar bagus banget, cantik banget. Seperti biasanya sih stasiun-stasiun besar juga tuh, itu bakal vibes-nya itu kelihatan, kerasa banget gitu. Jadi suasana, jadi pas begitu kita datang terus ngelihat ada lampu-lampu LED, terus ada dekorasi-dekorasi cantik, itu kita udah mulai ngerasa oh bentar lagi tahun baru nih gitu. Itu yang pertama. Nah, tradisi selanjutnya teman-teman adalah kadomatsu dan kagami mochi itu. Jadi kadomatsu dan kagami mochi itu hiasan. Jadi kalau teman-teman ke rumahnya orang Jepang yang merayakan tahun baru gitu ya, teman-teman bakal menemukan hiasan kadomatsu. Kadomatsu itu kayak hiasan yang ditempel di depan pintu masuk gitu. Itu hiasan bambu sama pohon pinus gitu. Biasanya sih mereka percayanya tuh kayak ada keberuntungan lah ibaratnya yang bakal mendatangi rumah mereka. Seperti itu kalau mereka pasang. Nah, ibu mertuaku juga masih mempercaya itu. Jadi ibu mertuaku pasang kadomatsu seperti ini. Jadi ini guys, rumah mertua. Setiap tahun untuk New Year. Jadi ini bunga untuk New Year. Oh gitu, tahun baru. Iya. Jadi ini ditaruh di pintu ya. I see. Tahun baru ditaruh di
Bagus ya bunga. Nah, terus Kagami Mochi. Kagami Mochi itu adalah mochi. Jadi dia tuh hiasan yang biasanya ditaruh di dalam rumah. Jadi dia tuh mochi, dua mochi, terus ada kayak jeruknya gitu di atasnya kayak gini. Lambang tahun baru, bambu. Kenapa always bambuhan? Tapi ini always kan New Year. Pasti bambu. Kenapa identiknya dengan mochi? New Year kenapa mochi? Kayak apa ya? For celebration. Terus kenapa kayak gini? Always. Nggak tahu. Lupa reasonnya. Nih, ini Tapi kayak- tanda New Year. I think related Tahun for baru. the bird curry. Oh. Yuk, let's go. Oh iya, macam-macam ya. Ini jeruk. Nah itu biasa mereka pasang di dalam rumah. Sama itu untuk apa sih namanya, katanya untuk mendatangkan keberuntungan. Nah kalau kami berdua tentu saja kami nggak beli. Kami juga nggak nempel-nempel apa tuh namanya, apa tadi, kado matsu. Selanjutnya itu adalah osaji. Jadi osaji itu adalah bersih-bersih secara besar-besaran, bener-bener yang detail banget deh, mulai dari kantor, sekolah, pun dengan rumah gitu. Jadi bener-bener mereka tuh biasanya dari tanggal 26 ya, dari 26 itu udah libur. Terus dia biasanya mereka dari tanggal 26 sampai sampai tahun baruan, tanggal 31 itu mereka benar-benar fokus untuk ngebersihin mulai dari kantor, sekolah, dan rumah, dan tempat-tempat yang biasa mereka pakai gitu. Kayak suami aku juga itu waktu hari terakhir apa ya, kalau nggak salah hari terakhir beliau ngantor kalau nggak salah. Jadi waktu itu beliau bilang sama aku, nggak usah bento ya, kata dia gitu kan. Kenapa memangnya? Iya soalnya aku bakal kumpul sama teman-teman kantor karena kita juga bakal bersih-bersih kantor gitu. Jadi benar-benar bersih, cleaning semuanya, sudut-sudutnya meja, bukan hanya meja pribadi tapi benar-benar kantor, sekantor-kantornya, segudang-gudangnya juga dibersihkan gitu. Dan di rumahku juga, kalau teman-teman follow Instagramku dan waktu itu teman-teman ikutin liveku di Instagram, aku sempat waktu itu live tapi videonya mohon maaf nggak ke-save teman-teman. Itu aku sempat live Instagram, aku lagi bersih-bersih. Ingat gak sih teman-teman yang nonton live aku? Itu aku sempat bersih-bersih bareng suami aku waktu itu live lagi bersih-bersih dapur. Jadi bener-bener detail banget deh osaji itu, bener-bener yang kayak lampu aja teman-teman. Suami aku tuh sampai lepas, terus bener-bener disikatin, dielapin, maksudnya kayak sekedar lampu aja dielapin terus gitu. AC, tapi kalau kita sih AC biasanya 6 bulan sekali kan ya, tapi pokoknya itu tetap harus dibersihkan. Terus kayak kamar mandi tuh pokoknya semuanya deh disikat-sikat, terus pokoknya jangan sampai meninggalkan debu sedikit pun ibaratnya. Nah tapi kalau misalnya kita pribadi ya, kalau di agamaku sendiri kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Ajang bersih-bersih ini ya kita manfaatkan untuk ya kita kumpul-kumpul sekeluarga. Dan aku pernah dengar juga dari temanku orang Jepang, dan dia bilang momen osaji itu momen berharga juga karena ngumpul sekeluarga, kita bersih-bersih, kita saling bahu-membahu, teamwork gitu kan. Jadi kalau kami sendiri memaknai osaji ini untuk apa ya bersih-bersih aja sih, sebagian dari iman gitu kan. Nah selanjutnya teman-teman, yang dilakukan, tradisi yang dilakukan sebelum pergantian tahun itu ada namanya mochisuki. Mochisuki itu adalah membuat mochi tradisional gitu. Membuat mochi itu bener-bener apa ya, secara tradisional itu bener-bener capek banget guys, lelah banget, luar biasa. Makanya belakangan ini orang-orang Jepang modern mereka nggak membuat mochi tradisional lagi, jadi mereka lebih pakai mesin atau lebih mending beli sendiri gitu. Nah tapi kalau keluarga suamiku sendiri, mochisuki ini selalu dilakukan setiap tahun, tapi tahun 2020 kemarin itu di cancel karena pandemi ini ya kan. Jadi
ada saudara yang dari Tokyo juga kan, jadi kayak khawatir daripada gitu kan. Jadi mereka benar-benar meminimalisir resiko dan mereka patuh dengan protokol yang pemerintah bilang jangan kumpul-kumpul keluarga, ya udah jangan kumpul-kumpul. Jadi tahun lalu tahun 2020 kita memutuskan untuk nggak buat mochi. Nah tapi aku punya video membuat mochi tahun 2019 ke 2020 gitu. Nah coba teman-teman komen di bawah kalau teman-teman mau lihat videonya. Please komen di bawah bilang mau lihat video pembuatan mochi tradisional gitu ya. Nanti kalau memang banyak yang mau, nanti aku insya Allah upload video pembuatan mochi tahun 2019 ke tahun 2020. Begitu teman-teman, itu Mochisuki. Mudah-mudahan tahun 2021 ke 2022 punya kesempatan buat lagi, karena itu seru banget. Meskipun Taihen itu ya repot, berat banget teman-teman. Itu beneran dia capek, tapi seru banget. Terus selanjutnya adalah Fukubukuro, tradisi Fukubukuro. Jadi Fukubukuro itu adalah kantong belanja misteri ya, iya kantong belanja misteri. Jadi itu kalau misalnya teman-teman ke mall itu teman-teman bakal ngeliat tuh banyak kayak paper bag gitu. Nah itu tuh kayak misteri, kita nggak tahu di dalamnya itu isinya apa teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ke toko baju gitu kan, nah nanti mereka bakal ada kantong-kantong gitu, kantong plastik, bukan plastik sih, kayak paper bag gitu. Nah teman-teman misalnya bayar 5.000 yen gitu kan, 5.000 yen, tapi teman-teman nggak tahu tuh inside-nya, dalamnya itu apa gitu kan. Tapi di dalamnya itu lebih dari 5.000 yen harganya, tapi teman-teman nggak tahu gitu, gambling gitu loh teman-teman, gambling nggak tahu teman-teman isinya apa gitu. Jadi seperti itu happy-nya mereka di Fukubukuro. Iya tuh, ada plastik 2021, apa sih? Paper box. Itu apa kan? Fukubukuro. Jadi Fukubukuro. Oh? Fukubukuro. Iya, Fukubukuro kan? Apa kan Fukubukuro itu? Ini juga Fukubukuro. Apa kan? Fukubukuronya each bagnya inside-nya different. For example, if you pay for 5,000 Fukubukuro, it's more like good things inside. Iya, saya kata. Terus? Ya tapi gak tahu inside-nya. Iya, gitu, gambling gitu ya. So, gambling. Aduh. So itu halal gak sih? Haram gak sih? Nggak bisa ya. Gak bisa kan? Ini Islam. Iya tuh banyak. Jadi Fukubukuro itu setiap ini kayak gini nih, mana ya? Itu tutupin. Setiap toko kalau tahun baru, New Year kan ya, itu suka ada Fukubukuro. Nah isinya itu kita nggak tahu apa, kita harus bayar misalnya sekian ribu yen, gambling gitu loh guys, kita nggak tahu isinya. Tapi tuh ada Fukubukuro. Tapi kita lagi di Zara. Tapi apa tadi? Kita kan nggak tahu kan gambling gitu. Nah kita bayar 3.900, tapi isinya itu lebih mahal dari 3.000 itu. Aduh ngerti gak sih? Ya pokoknya harganya misalnya 5.000, tapi isinya di dalam situ lebih dari 5.000, tapi kita nggak tahu siapa. Seperti itu. Cuma ada di tahun baru. Oke, selanjutnya, tradisi selanjutnya itu adalah makan soba di malam terakhir tahun tersebut. Kalau misalnya teman-teman lihat video ku sebelumnya yang suami aku ngevlog sendirian, itu di situ ada ya soba toshikoshi. Nah, kalau kita berdua itu makan soba tersebut karena kita kebetulan dapat hadiah gitu. Kita beli beli baju, terus udah gitu kita dapat itu gratis gitu, karena kita udah belanja lebih dari 6.000 yen kalau nggak salah waktu itu, terus dapat soba itu gratis. Ya udah, daripada sayang kita makan. Nah tapi kalau menurut orang Jepang gitu, kalau misalnya makan soba itu artinya apa ya? Oh,
soba itu kan ini ya, mie-nya tuh kan panjang gitu kan. Jadi mereka percaya kalau misalnya mereka makan itu soba, mereka bakal punya umur yang panjang gitu. Terus makannya harus habis karena untuk menghindari kalau mereka percayanya untuk menghindari apa ya, kejadian buruk kalau nggak salah kayak gitu. Nah tapi ya kalau aku pribadi sama suami ya enggak kan, tahun ini makan soba karena dikasih aja. Tahun lalu enggak, kita nggak makan soba, terus ya nggak makan soba gitu teman-teman. Nah terus tradisi selanjutnya itu adalah nenggajo apa ya? Maaf ya, pokoknya itu adalah ngirim kartu ucapan tahun baru, selamat tahun baru ke kerabat, saudara, rekan-rekan, semuanya yang kita kenal gitu. Jadi setiap tahun itu kita bakal dapat tuh dapat apa namanya, kartu ucapan, kayak mereka tuh saling ngirim gitu, dan biasanya tuh mereka pasang foto gitu, foto keluarga, terus gitu ucapan akemashite omedetou gozaimasu, pokoknya ucapan bahasa Jepang selamat tahun baru, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu dan segala macam gitu biasanya. Nah tapi kalau misalnya ada keluarga inti yang meninggal di tahun tersebut, kita nggak ngirim gitu. Kayak misalnya aku tahun lalu dari 2019 ke 2020 perpindahan itu ya, neneknya suami meninggal, jadi waktu itu nggak kirim, kita nggak buat kartu ucapan. Dan tahun ini di tahun 2020 kemarin kakeknya suami meninggal, jadi kita juga nggak membuat kartu ucapan. Jadi gitu, kalau mereka kalau sedang berduka di tahun tersebut mereka nggak mengirim kartu ucapan. Tapi kalau misalnya nggak berduka, mereka harus kayak apa ya, kayak ibaratnya ya tradisi sih, gimana sih, kalau ya untuk menjaga ini aja, untuk menjaga silaturahmi lah ibaratnya gitu, untuk menjaga silaturahmi dengan rekan-rekan, saudara, sahabat, kerabat, seperti itu. Meskipun kita berduka, kan ada sebagian yang nggak tahu ya, mungkin ya sebagian nggak tahu kalau misalnya kita sedang berduka di tahun tersebut. Jadi ada yang ngirim gitu, pasti ada yang ngirim. Aku dapat ini, aku dapat juga guys dari teman Jepang aku. Nih guys, kelihatan gak sih ini kartu ucapan dari temenku, temen Jepang. Jadi itu dia anaknya, tahun lalu dia kirim sama foto ayah ibunya juga, tapi tahun ini anak-anaknya doang gitu. Itu seperti itu, Happy New Year. Kalau bahasa Jepang aku gak ngerti. Nah terus yang terakhir teman-teman, tradisi tahun baruan di Jepang itu adalah amplop untuk anak-anak. Isinya apa? Duit. Apa sih kalau kita namanya angpau ya, angpau apa sih kalau Imlek ya, kalau nggak salah ya, angpau ya. Terus kalau misalnya kita tahun Idul Fitri itu biasanya ada dapat uang THR ya. Kalau di Jepang tuh sama tuh, ada tuh kayak gitu istilahnya, uang THR ya. Nah ini tapi khusus untuk anak-anak ya teman-teman. Kalau untuk yang gede-gede nggak ada. Ada yang gede-gede kasih ke anak-anak. Ini aku namanya ini adalah otoshidama. Jadi otoshidama itu tadi amplop amplop kecil ini isinya uang untuk anak-anak. Nah tahun ini, tahun 2020 maksudnya, tahun 2020. Nah tahun 2020 itu kan kami sudah punya anak ya, alhamdulillah udah dikasih amanah anak. Dan Kiana tahun 2020 gak nyangka langsung dapat 2 amplop. Ini otoshidama dari Baba sama Jijinya, dan ini dari omnya suami gitu. Nah ini nominalnya, jadi setiap nanti dia bertumbuh, apa sih namanya, dia usianya bertambah, setiap usianya bertambah itu nanti nominalnya semakin besar. Pun kita nanti sebagai orang tua juga harus tuh ngasih THR lah istilahnya. Terima kasih banget sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.